Analisis butir instrumen oleh Ria Anggelia Putri. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis butir instrumen. Analisis butir instrumen terdapat dua jenis instrumen yang dianalisis, yaitu yang pertama adalah tes. Yang kedua yaitu dalam bentuk angket. Apa saja yang dianalisis dari masing-masing instrumen tersebut? Nah, yang dianalisis dari butir instrumen yang tes itu adalah tingkat kesukaran, daya pembeda, berfungsinya pengecoh pada pilihan jawaban. Nah, untuk yang angket itu yang dianalisis yaitu mengenai konsistensi internal. Analisis butir soal atau tes itu ada dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif ada dua cara, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Apa itu teknik moderator? Yaitu teknik diskusi yang di dalamnya ada satu orang sebagai penengah dan beberapa penelaah atau ahli. Sedangkan teknik panel itu menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu secara kuantitatif. Ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Setiap butir soal ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan fungsi pengecoh pada setiap pemilihan jawaban, serta reliabilitas soal konsistensi internal. Ini pada angket, pada uraian. Nah, yang kedua yaitu pendekatan modern, dikenal dengan TRB, teori responsi butir. Ada tiga hal yang menjadi fokus pada TRB, yaitu andimentasi, parameter, dan independensi lokal. Nah, tetapi pada pembahasan ini itu lebih mengarah pada analisis butir soal secara kuantitatif pada pendekatan klasik. Nah, yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu apa? Yaitu proporsi atau persentase subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar terhadap keseluruhan subjek. Bagaimana menentukan tingkat kesukaran butir soal? Nah, ini pakai rumus P sama dengan B per N. P di sini adalah indeks kesukarannya. B adalah jumlah jawaban benar pada masing-masing siswa. Dan N ini jumlah seluruh peserta tes. Tingkat kesukaran soal. Nah, tingkat kesukaran soal itu ketentuannya bagaimana? Makin besar nilai P, butir soal semakin mudah. Sedangkan makin kecil nilai P, butir soal semakin sukar. Rentang nilai P itu antara 0 sampai 1. Nah, tingkat kesukarannya bagaimana? Untuk tingkat kesukaran kurang dari 0,3, interpretasi atau penafsiran TK-nya itu merupakan butir soal yang sukar. Sedangkan untuk tingkat kesukaran kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0,3, kurang dari sama dengan 0,7 itu dalam kategori sedang. Sedangkan tingkat kesukaran lebih dari 0,7 itu merupakan butir soal yang mudah. Jadi, kategori soal yang baik itu adalah yang memiliki tingkat kesukaran sedang, yaitu dalam rentang 0,3 sampai 0,7. Apa yang didapat setelah melakukan analisis tingkat kesukaran butir soal? Nah, munculnya beberapa prediksi hasil analisis. Untuk kategori sukar atau sulit, yang pertama, butir soal itu mungkin memiliki kunci jawaban yang salah. Selanjutnya, butir soal itu memiliki 2 atau lebih jawaban yang benar. Selanjutnya, materi yang ditanyakan belum diajarkan atau materi tersebut tidak cocok ditanyakan menggunakan bentuk soal yang diberikan. Selanjutnya, untuk munculnya prediksi pada kategori mudah, yaitu pengecoh butir soal mungkin saja tidak berfungsi.
Lalu selanjutnya sebagian siswa sudah dapat memahami materi yang ditanyakan. Contoh 1, perhatikan. Mencari indeks kesukaran atau P sama dengan B per N. Ingat tadi rumusnya seperti itu. Nah, di sini dalam tabel itu ada keterangan nama AA, nomor butir soal 1, 1, nomor butir soal 2, 0. Apa sih 1 sama 0 ini? 1 adalah yang menyatakan jawaban benar. Jadi si AA ini menjawab butir soal nomor 1 itu dengan benar. Sedangkan butir soal nomor 2, 0 itu keterangannya menyatakan jawaban yang salah. Nah, bagaimana mencari indeks kesukaran? Misalnya contoh pada butir 1 untuk keseluruhan siswa. Ini ternyata semuanya menjawab dengan benar, berarti jumlah benarnya ada 8. Sedangkan jumlah siswa keseluruhannya juga 8. Jadi indeks kesukaran untuk butir 1 itu adalah P sama dengan 1. Demikian juga untuk butir nomor 2, ini ternyata tidak ada yang menjawab dengan benar, sehingga nilainya yang benar adalah 0 per 8 sama dengan 0. Nah, keterangannya soal masuk kategori sukar, karena tidak ada yang menjawab. Perlu dicek atau perlu direvisi kembali. Nah, butir soal yang ketiga, ini yang menjawab benar itu ada 4. Seluruhnya itu ada 8, jadi 4 per 8 itu 0,5. Nah, ini termasuk kategori soal yang baik karena masih berada dalam rentang 0,3 sampai 0,7. Selanjutnya yaitu daya pembeda. Apa itu? Kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang pandai atau siswa dengan kemampuan tinggi dan siswa yang kurang pandai, yaitu dengan kemampuan rendah. Daya pembeda. Ini butir pertama, butir soal yang tidak memiliki daya beda diduga terlalu mudah atau terlalu sukar, sehingga perlu diperbaiki atau diganti dengan pertanyaan lain. Daya beda dinyatakan dalam skala indeks min 1 sampai 1. Indeks min 1 berarti butir tes terbalik. Siswa kurang pandai dalam kelompok lower dapat menjawab butir dengan benar, dan kelompok siswa pandai justru tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Indeks 0,0 artinya butir tes tidak dapat membedakan siswa yang pandai dengan yang kurang pandai. Sedangkan indeks 1 berarti butir tes secara sempurna dapat membedakan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Nah, yang terakhir, butir soal memiliki daya beda yang baik jika nilainya lebih dari sama dengan 0,3. Prediksi atau kemungkinan apabila butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa. Yang pertama, kunci jawaban soal itu mungkin saja tidak tepat. Yang kedua, butir soal memiliki 2 atau lebih kunci jawaban. Yang ketiga, pengecoh tidak berfungsi. Yang keempat, materi yang ditanyakan terlalu sulit. Yang kelima, sebagian besar siswa yang memahami materi mengira ada kesalahan dalam soalnya. Cara mengukur daya beda. Cara pertama yaitu menggunakan rumus D sama dengan BA per NA dikurangi BB per NB. Cara yang kedua yaitu dengan D sama dengan RXY sama dengan N sigma XY min sigma E kali sigma Y per akar dalam kurung N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan tutup kurung dalam kurung dikalikan dalam kurung N kali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan tutup kurung. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan rumus D sama dengan RP bis, yaitu rumusnya dalam kurung Y1 bar min Y per omega Y dan seterusnya dengan ini. Dengan dimana ini itu rupanya sama dengan ini. Nah, cara yang keempat itu hampir sama dengan yang di atas, bedanya adanya di sini. Dengan FZ-nya adalah ini, tapi biasanya untuk mencari daya beda secara perhitungan manual itu menggunakan cara yang pertama dan cara yang kedua.
karena lebih praktis. Cara kedua dan ketiga disebut korelasi biserial titik atau point biserial correlation. Cara keempat disebut korelasi biserial atau biserial correlation. Pada Eisenman, untuk mencari daya beda digunakan korelasi biserial titik dan korelasi biserial. Selanjutnya, langsung masuk ke contoh 2. Mencari daya beda dengan cara 1 dan cara 2. Nah, ini adalah soalnya dalam bentuk tabel seperti yang tadi. Karena ini daya beda, yaitu untuk menentukan perbedaan antara siswa golongan atas sama bawah. Ini atas ini maksudnya siswa yang berkemampuan tinggi, sedangkan yang bawah ini siswa yang kemampuannya kurang atau rendah. Nah, menggunakan rumus D sama dengan PA per NA min BB per NP. PA di sini adalah jumlah siswa golongan atas yang menjawab benar. Kemudian BB adalah jumlah siswa golongan bawah yang menjawab benar. NA adalah jumlah seluruh siswa golongan atas. NB jumlah seluruh siswa golongan bawah. Nah, ini kita ambil butir 1 untuk mencari daya bedanya. Setelah dimasukkan ke dalam rumus ini, dihasilkan D sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Artinya, butir soal 1 ini tidak dapat membedakan antara siswa yang kemampuannya tinggi dengan yang rendah. Nah, butir soal 3 ini siswa pandai menjawab semuanya dengan benar, sedangkan siswa yang kurang pandai tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Nah, maka diperoleh D-nya sama dengan 1. Artinya, pada butir ketiga ini dapat membedakan kemampuan siswa yang atas dengan bawah secara sempurna. Untuk lihat dulu butir soal 5. Ini golongan atas ini dapat menjawab 3 soal benar, sedangkan yang golongan bawah menjawab 1 soal benar, sehingga didapat daya beda 0,5. Nah, ini termasuk butir soal dengan daya beda yang baik karena masih dalam rentang yang tadi, masih memenuhi. Nah, untuk selanjutnya ini mencari daya beda dengan cara yang kedua, kita ambil untuk butir soal kelima. Nah, dengan rumus yang seperti ini. Sigma X itu apa? Sigma X itu adalah jumlah jawaban benar per butir soal. Jadi butir 5 ini ada 4 jawaban benar, jadi delta X-nya, sigma X-nya itu 4. Nah, sigma Y ini adalah jumlah seluruh skor siswa yang ini. Ini jumlahnya adalah 43. Sigma XY itu adalah jumlah total dari perkalian masing-masing jawaban siswa dengan skor total masing-masing siswa. Maksudnya ini 1 kali 8, 1 kali 7, 1 kali 7, 0 kali 6, dan seterusnya. N adalah total siswa. Ini ada 8. Sehingga semuanya dimasukkan dalam rumus di atas yang menghasilkan D sama dengan 8 kali 26 min 4 kali 43 per akar dari 8 kali 4 min 16 kali 8 kali 257 min 43 kuadrat. Hasil akhirnya yaitu 0,63. Nah, ini memenuhi daya beda yang baik. Yang selanjutnya yaitu berfungsinya pengecoh. Suatu butir soal mempunyai pengecoh yang baik jika banyaknya siswa yang memilih pengecoh tersebut sekurang-kurangnya 2,5% sampai 5%, dan siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Nah, perhatikan pada contoh 3 tersebut. Pada nomor soal 1, coba diperhatikan. Ini ada pilihan jawaban A 0,17, B 0,33, C 0,33, D 0,17. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah pada pilihan jawaban A itu ada 0,17 siswa yang memilih dari keseluruhan total siswa. Seperti halnya yang B juga seperti itu, ada 33%
siswa yang memilih opsi B dan seterusnya. Nah, di sini bintang ini apa? Bintang ini menandakan ini adalah kunci jawabannya. Jadi opsi B ini adalah kunci jawaban dari butir soal nomor 1. Nah, di sini tadi kan disyaratkan suatu pengecoh itu berfungsi apabila nilainya paling tidak ada 5% siswa yang memilih butir tersebut. Nah, ini semuanya lebih dari 5%, jadi semua pengecoh ini berfungsi. Nah, dilihat pada butir nomor 2, ini 0, 0, 0,33, 0,67. Nah, karena nilainya 0 kurang dari 5%, maka dua opsi A dan B ini tidak berfungsi. Nah, begitu juga dengan nomor soal yang selanjutnya, sama juga. Artinya kita harus mencari dan menghitung satu persatu saat melakukan analisis butir tes tersebut. Ya, jika kalian menggunakan perhitungan secara manual, maka akan melakukan proses tersebut satu persatu, butir soal demi butir soal. Namun, selalu ada solusi di setiap masalah kan? Solusinya adalah Iteman. Apa itu Iteman? Iteman merupakan salah satu software analisis butir soal berbasis pendekatan teori tes klasik. Nah, masih ingat kan tadi sebelumnya sudah dibahas mengenai teori tes klasik. Lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi Iteman? Hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, persiapan awalnya ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu download aplikasi Iteman dan install pada PC atau komputer Anda. Selanjutnya yaitu yang kedua, download aplikasi DOSBox untuk menjalankan program Iteman karena tidak semua PC cocok dengan Iteman. Selanjutnya yang ketiga, siapkan file yang akan dianalisis dalam format TXT. Oke, agar lebih mudah untuk memahami, kita langsung saja perhatikan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu klik pada yang lingkaran merah ini pada pencarian. Kemudian ketikkan Notepad. Nah, Notepad ini tadi gunanya untuk menulis atau memasukkan data-data yang akan dianalisis, yang nanti akan disimpan sebagai input yang dimasukkan dalam aplikasi Iteman. Karena sebelumnya saya sudah membuat file input, ini tinggal saya buka dulu file inputnya dengan nama EPM2. Nah, saya akan menjelaskan isi atau tata cara penulisannya langsung saja di sini. Nah, ini ada 5 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini. Nah, baris pertama itu adalah baris yang berisi identitas atau ini yang paling utama dari penulisan input di Notepad ini. Nah, baris kedua ini adalah kunci jawaban. Yang ketiga ini adalah jumlah pilihan jawaban. Ada 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C, D. Jadi ada 4 sehingga tulis 4. Nah, pada baris keempat itu adalah Y, butir soal yang dianalisis. Y ini artinya yes, dan N itu artinya butir soal yang tidak dianalisis. Karena semuanya butir soal dianalisis, jadi ditulis Y sebanyak 10 soal. Banyak 10 kali maksudnya. Nah, yang baris kelima ini yang terakhir, ini adalah berisi jawaban siswa. Ini jawaban siswa nomor 1, ini nomor 2, ini dan seterusnya. Selanjutnya, nah pada gambar selanjutnya ini ada keterangan warna-warna. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu yang warna kuning. Warna kuning ini apa? Sebelum menjelaskan itu, saya mau menjelaskan pada baris pertama ini itu disediakan 10 kolom. Nah, pada 3 kolom pertama itu berisi penulisan jumlah soal. Karena soalnya tadi kan ada 10, jadi ini ditulis 10, tapi tidak sembarang ditulis 10.
karena ini maksimalnya adalah angka berupa ratusan, yaitu 250 maksimalnya, sehingga ditulisnya dalam bentuk format ratusan. Jadi ini ada 3 kolom, harus diisi semua. Bisa diisi spasi 1, 0, atau juga bisa ditulis 0, 1, 0. Seperti ini. Lalu, yang tanda merah-merah ini merupakan spasi. Spasinya ini ada di kolom 1, yang tadi bisa diganti sebagai 0. Lalu ada di kolom 4, ada di kolom 6, dan ada di kolom 8. Ini adalah spasi. Selanjutnya pada kolom 5, ini O, pada warna hijau ini. O ini menandakan apa? O itu adalah omit atau jawaban kosong. Nah, selanjutnya spasi, kemudian N yang bertanda ungu ini. N itu apa? N itu adalah soal yang belum dikerjakan atau ditulis dengan N. Lalu spasi lagi, kemudian 2 kolom terakhir, yaitu 2 kolom 9 dan 10, ini adalah panjang karakter untuk identitas siswa. Nah, karena di sini saya menuliskan dengan angkanya masih maksimalnya berupa puluhan, lalu saya kasih spasi, jadi dihitung 3 karakter, sehingga ditulis di sini 0,3. Kalau mau dibuat 4 karakter, bisa-bisa saja ditulis 0, 0, 1, spasi 2 kali, sehingga ada 4 karakter. Kalau mau ditulis identitasnya ini ditulis sebagai nama, itu boleh saja, bergantung dengan nama panjang, nama yang terpanjang dalam kelompok siswa itu berapa. Misalnya ada 8 karakter, itu ditulis di sini 08, seperti itu. Nah, setelah selesai dalam memahami bentuk notepad tersebut, jangan lupa untuk disimpan notepadnya. Usahakan disimpan di tempat yang sama dengan menyimpan aplikasi iTemen. Nah, langkah selanjutnya apa? Yaitu membuka DOSBox pada ini yang dilingkari warna biru. Ini diklik 2 kali. Nah, akan muncul 2 tampilan layar hitam, dan yang satu lagi ada layar hitam dengan kotak biru. Nah, yang digunakan itu adalah layar hitam dengan kotak biru ini, yang digunakan untuk memanggil programnya. Tetapi sebelum itu, pastikan dulu folder yang akan diinputkan itu ada di mana. Nah, pada tampilan ini folder EPM2 ada di E, sama halnya dengan iTemen juga ada di folder E. Ingat-ingat bahwa foldernya ada di direktori E. Nah, sekarang masuk ke aplikasi DOSBox-nya. Bagaimana cara untuk memasukkan filenya, atau langkah pertamanya bagaimana? Nah, langkah pertama yaitu dengan ketik mount. Mount ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk memanggil direktori. Nah, karena tadi filenya disimpan di direktori E, maka di sini diketik E. Jadi mount E.2 spasi E.2 garing enter. Kemudian ketikkan E kembali, E.2, lalu enter. Nah, kemudian untuk membuka folder E, ketik dir, lalu enter kembali. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di atas. Lalu, setelah itu kita klik CD iTemen. Nah, jangan lupa setelah ini di enter kembali. Nah, untuk membuka file iTemen, maka klik dir kembali, kemudian enter. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memastikan kembali, cek bahwa file EPM2 ada di dalam folder iTemen tersebut. Nah, ini sudah ada. Kemudian klik iTemen tab. iTemen.x ini merupakan aplikasi iTemennya. Kemudian klik enter. Nah, muncul tampilan seperti itu.
enter the name of the input file. Jadi di enter file epm2.txt, kemudian enter. Nah, jika belum muncul, maka klik ctrl plus enter. Muncul tampilan enter the name of the output file, maka ini untuk menamai file outputnya, ketik outco.txt. Ini terserah penamaannya. Lalu klik enter. Jika belum muncul, klik ctrl plus enter. Selanjutnya, do you want the score written to a file? Maka ketik Y atau yes. Kemudian klik ctrl plus enter kembali. Enter the name of the score file. Ini adalah nama untuk file score. Dinamakan scoreku.txt. Namanya ini juga terserah. Yang penting formatnya txt. Kemudian enter dan sudah selesai. Ya, untuk mengecek hasil output sama skornya itu kita kembali ke file itemman pada direktori E. Klik itemman di sini. Kemudian akan muncul, kita cari, nah ini ada outku dan scrku. Ini adalah hasil outputnya. Tinggal dibuka saja pada outku atau scrku. Ini saya buka yang file yang outku. Nah, seperti ini tampilannya. Ini hasil outputnya. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu mengenai apa yang ada di dalam hasil output. Nah, di situ ada kata scale item. Scale item itu apa? Scale item itu adalah nomor urut butir soal dalam tes. Nah, prop correct. Prop correct ini adalah proporsi siswa yang menjawab benar butir tes atau indeks tingkat kesukaran soal. Nah, pada BISER ini adalah indeks daya pembeda soal menggunakan rumus koefisien korelasi biserial. Sedangkan di poin BISER ini sama juga mengenai indeks daya pembeda soal, tetapi menggunakan poin biserial rumusnya. Nah, di sini ALT ini namanya alternatif atau opsi jawaban. Nah, selanjutnya ada proof endorsing. Proof endorsing ini adalah mengenai berfungsi atau tidaknya pengecoh soal. Nah, kalau yang selanjutnya ini BISER, poin BISER ini adalah sama seperti tadi, daya pembeda tapi untuk masing-masing opsi A, opsi B, opsi C, opsi D semuanya. Nah, kita bahas dulu untuk yang soal nomor 1. Di sini prop correct atau tingkat kesukarannya adalah 0,967, yaitu mendekati 1. Artinya soal nomor 1 ini itu merupakan soal kategori mudah. Sedangkan BISER yaitu daya pembeda ini nilainya 0,1. Karena nilainya kurang dari 0,3, maka kategori butir 1 berdasarkan BISER ini merupakan butir soal yang daya pembedanya kurang. Nah, sama halnya dengan perhitungan melalui poin BISER. Ini mendekati 0 sehingga ini daya bedanya sangat kurang. Nah, lanjut untuk berfungsi tidaknya dari opsi. Nah, ini untuk A ini 0,0, artinya pengecoh A ini, butir A ini sama sekali tidak berfungsi. Begitu halnya dengan pengecoh D, ini juga tidak berfungsi karena nilainya 0. Sementara pengecoh C ini nilainya 3,3%. Ini dalam kategori cukup atau cukup berfungsi tetapi tidak berfungsi secara baik. Nah, untuk yang B ini nilainya mendekati 1 karena apa? Karena ini merupakan kuncinya. Nah, di sini ada ditandai dengan
bintang di K atau kunci. Untuk yang ini Bezier dan poin Bezier pada masing-masing opsi. Nah, ini yang bernilai negatif ini artinya siswa yang menjawab benar pada opsi tersebut itu nilainya rendah pada keseluruhan skornya. Nah, untuk ini yang tidak negatif atau positif ini artinya siswa yang menjawab benar pada opsi B ini nilainya baik. Selanjutnya untuk contoh yang nomor 2 dan 3 ini hampir sama dengan soal yang nomor 1, maka kita ambil untuk contoh soal yang lain. Nah, di sini coba dilihat soal nomor 7. Ada keterangan di sisi kiri yaitu check the key, B was specified, D works better. Artinya ini untuk perintah untuk mengecek kunci jawaban dari soal nomor 7. Nah, di sini ternyata D itu bekerja lebih baik daripada B. Coba kita lihat pada poin pada prop endorsingnya dari soal nomor 7. Untuk opsi yang pertama itu nilainya 13,3%. Artinya opsi pertama ini merupakan pengecoh yang berfungsi. Opsi B itu 63,3%. Ini juga berfungsi. Opsi C 20% berfungsi. Opsi D 3,3%. Ini hampir berfungsi. Kita lihat di sini kuncinya itu ada pada opsi B. Namun jika dilihat dari Bezier dan poin Bezier, coba dilihat ini ada dua opsi jawaban yang bernilai positif. Artinya ada pilihan di mana siswa menjawab tersebut dan nilainya baik. Nah, maka perlu dipertanyakan. Coba lihat ini nilai Bezier pada poin B itu 0,43. Sedangkan pada opsi D itu 0,871. Lebih besar di poin D. Artinya apa? Kebanyakan siswa dengan tingkat kemampuan yang tinggi atau siswa golongan atas itu malah memilih opsi yang D. Nah, maka di sini timbul tanda tanya untuk mengecek kembali kunci bahwa ternyata kalau diperhatikan dari analisis ini, kunci opsi D ini malah bekerja lebih baik daripada kunci jawaban dari nomor 7, maka perlu dicek ulang. Nomor 8 ini juga hampir sama penjelasannya dengan nomor yang 7 tadi. Coba kita lihat selanjutnya yang paling bawah itu ada scale statistik. Nah, di sini ada keterangan end of item, end of examination dan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing apa sih maksudnya dari ini semua. Yang pertama yaitu mengenai di sini ada end of item. End of item itu adalah jumlah butir soal dalam tes yang dianalisis. Nah, butir soalnya tadi berjumlah 10, maka di sini ada 10. End of examination artinya jumlah peserta tes. Nah, pesertanya tadi ada 30. Min artinya skor rata peserta tes. Ini adalah rata-ratanya 5,333. Variance adalah variance dari distribusi skor peserta tes yang memberikan gambaran tentang sebaran skor peserta tes. Nah, variance-nya di sini bernilai 1,889. Nah, selanjutnya standar deviasi. Ini adalah standar deviasi dari skor tes tersebut. Di sini nilainya 1,374. Skewness ini merupakan kemiringan, nilainya 0,003. Kurtois ini adalah puncak distribusi. Puncaknya ada di negatif 0,781. Minimum ini adalah skor terendah dari seluruh peserta tes. Di sini skor terendahnya 3. Nah, maksimum adalah nilai yang paling tinggi di antara semua peserta. Ini nilainya adalah 8. Median merupakan skor tengah atau nilai tengah
dari semua skor peserta adalah 6. Alpha ini adalah homogenitas tes yang nilainya di sini 0,119. SEM ini adalah kesalahan pengukuran standar dari tes tersebut. Nilainya 1,290. Min P adalah rata tingkat kesukaran. Jadi di antara semua butir soal itu tingkat kesukarannya rata-ratanya adalah 0,533. Artinya nilai ini menandakan bahwa tingkat kesukaran keseluruhan atau rata-ratanya itu merupakan bentuk tes yang baik jika dilihat dari rata-rata tingkat kesukaran. Sedangkan rata-rata item total ini adalah rata indeks daya pembeda. Di sini rata-ratanya 0,317. Nah, ini masih dalam kategori cukup baik dalam membedakan antara siswa dengan kemampuan yang tinggi dan kemampuan yang rendah. Min biserial itu adalah rata indeks daya pembeda melalui koefisien biserial. Nah, hampir sama, ini 0,4, ini tandanya dari keseluruhan butir soal itu masih baik, masih cukup baik untuk membedakan antara kemampuan siswa. Selanjutnya kita buka yang file skor untuk mengetahui skor masing-masing pesertanya. Nah, di sini skornya dapat dilihat seperti ini. Tadi tertingginya 8. Nah, benar. Di sini tertingginya 8 yaitu peserta nomor 2, peserta nomor 8. Nah, sedangkan skor terendahnya adalah 3 yaitu peserta nomor 3, peserta nomor 19 dan peserta nomor 24. Dan seperti ini. Ini adalah skor total masing-masing siswa. Skor 5 artinya siswa tersebut menjawab 5 skor benar. Oke, itu semua adalah yang dapat saya jelaskan, yaitu baik materi mengenai analisis butir instrumen maupun cara penggunaan itemmen dalam menganalisis butir instrumen. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya Ria Angelia Putri mohon maaf apabila ada banyak kesalahan baik dalam pengucapan kata ataupun dalam menyampaikan materi pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang menonton video saya dan mendengarkannya. Terima kasih juga kepada pengampu dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, Bu Intan, dan juga untuk semua teman-teman yang sudah memotivasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.